Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Gimana rasanya tadi setelah nonton pertandingan Inter di mana Inter lagi-lagi menang dengan clean sheet alias tidak kebobolan. Tapi sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu lagi heboh di Liga Italia. Nah, menurut berita yang aku baca ini, katanya wasit yang memimpin pertandingan Juventus dan Bolonya itu di-ban 1 bulan. Ini. 1 bulan karena tidak memberikan penalti dan bahkan itu potensi kartu merah. Dan kabarnya yang memimpin pertandingan Milan versus Torino juga sedang dibicarakan apakah akan diberi hukuman apa tidak. Tapi jangan keluar-keluar dulu karena ini aku lihat beritanya dari Arbitri I Primistop, kemudian ada juga di Fede Nerazzurra juga. Nah, aku belum ngeliat di sumber-sumber utama kayak Sempre Inter, kayak La Gazzetta, kemudian ada juga di di Football Italia. Aku belum lihat beritanya. Mungkin karena di Fede Nerazzurra ini memang sih akunnya centang biru, tapi kan kita nggak tahu juga benar apa enggak. Ini baru 5 jam yang lalu diangkat beritanya. Mungkin yang kalau koran-koran utama itu belum naik cetak. Mungkin nanti malam baru ada beritanya ya. Yang jelas kalau belum ada di media-media utama, jangan dianggap beneran dulu, nanti malu lagi. Oke, itu sekedar intermezzo aja. Langsung saja. Nah, kemarin sudah sempat aku bahas bahwa ultimatum Inter untuk Bayern Munchen untuk Benjamin Pavard itu adalah nanti jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Itu sebenarnya jam 3 CET, Central European Time. Kalau Inter sudah, karena dari Bayern Munchen udah tenang, kami pasti akan berikan, kami nyari pengganti. Wah, terus digantung kayak gitu aja, akhirnya udah kami nggak peduli mau jadi atau enggak, pokoknya deadline-nya adalah jam 3 CET atau Central European Time. Kita lihat nanti malam kalau gimana aku akan update lagi ya. Wah, terkait kemenangan Inter, Inzaghi tentu suka lah. The boys were amazing. Terus dia bilang, Lukaku, it's good for the Italian League, but I'm happy with my players. Ini kayak apa ya? Gimana nih? Karena kan Lukaku ke Roma. Gimana nih? Oh ya, bagus untuk sepak bola Italia. Ini adalah signing atau kontrak yang amazing buat Roma karena mereka memang memerlukan striker. Belotti kemarin memang ngegol 2, tapi pertandingan lalu aku nggak tahu sekarang udah berapa gol ya. Yang jelas Belotti lumayan, tapi ya kalau melihat musim lalu Belotti kan jelek mainnya. Apakah Roma berani menggantungkan hanya pada Belotti aja? Kan nggak mungkin juga. Itu yang makanya mereka ya harus cari striker memang. Di siapa namanya? Dybala juga sempat cedera, sekarang aku nggak tahu masih cedera atau tidak. Oke, yang jelas Roma 1 kali kalah, 1 kali seri. Tapi ini masih lebih baik daripada Lazio yang 2 kali kalah. Wih, gila guys. Nah, kemudian kemarin ada yang mengkhawatirkan Mkhitaryan. Wih, ini benar-benar tua-tua keladi, Pak. Tenang banget. Ini aku bilang dari ketika pertama kali Mkhitaryan join Inter kan memang, wah ini aki-aki. Hei, jangan remehkan aki-aki karena semakin pemain itu tua, pengalamannya semakin banyak. Semakin tenang, lihat Acerbi, lihat Zeko dan Mkhitaryan juga, Darmian juga. Makanya kemampuan fisik, kemampuan atletik itu bukan segalanya dalam sepak bola, apalagi sepak bola Italia yang sangat menekankan taktik. Kemarin kita lihat bagaimana Mkhitaryan benar-benar gimana ya istilahnya, Barella kan sangat agresif, kemudian Hakan juga sangat agresif. Nah, disinilah muncul Mkhitaryan sebagai sosok penyeimbang lapangan tengah, sehingga kalau kita kena serangan balik kita tidak terlalu kelabakan, ketika menyerang juga ada yang sedikit istilahnya dalam tanda kutip mengerem supaya nggak terlalu terburu-buru gitu kan. Nah, mungkin ini yang bikin kenapa Inzaghi masih ragu-ragu menduetkan Barella dengan Fratesi, karena keduanya ini tipikal gelandang yang sangat agresif. Kalau dulu ada Brozovic, mungkin Brozo, Barella, Fratesi mungkin masih bisa, tapi Hakan ini kan juga agresif banget. Mungkin itu ya, aku nggak berani memastikan juga. Yang jelas, nah Hakan menekankan lagi
dengan teman-temannya juga jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama seperti musim lalu. Woi, kalau kalian lihat di SofaScore di sini itu, nah ini aja biar kelihatan. Pemain dengan nilai terbesar itu adalah Hakan Calhanoglu. Memang kemarin Hakan Calhanoglu tuh tampil luar biasa. Kalau kalian lihat di sini, jeng-jeng, ini biar lebih gede ya. 127 sentuhan, 105 passing yang akurat, ini 98%. Kemudian 11 bola lambung, bola panjang yang akurat, 5 tackle sukses, 7 battle udara dan di darat, 7 ground and aerial duel itu dimenangkan, 2 kali ngeblok, 2 kali clearance, 1 key pass, 1 tembakan, dan ini tembakan kena tiang. Dan dia menempuh jarak total 12,8 km. Ini mendekati catatan Brozovic. Walaupun kalau Brozovic itu ya rata-rata 10 km. Kalau Hakan kan baru kemarin aja dia, bukan kemarin, baru tadi pagi aja dia mencatat rekor ini. Gila, ini memang amazing sih. Dari di Milan dia gelandang serang yang gak ngerti cara bertahan. Di Inter jadi gelandang tengah dia bagus banget, langsung bersaing dengan Barella dalam mencetak gol dan assist. Kemudian diplot sebagai gelandang bertahan, aduh tambah ini aku bilang makanya nggak bosan-bosan. Hakan di Inter dengan Hakan yang di Milan ini benar-benar sosok yang berbeda. Mungkin ini seperti Brozovic juga kan. Brozovic sebelum dia menjadi gelandang bertahan, dia kan ya pemain yang rata-rata, bukan pemain yang masuk kategori salah satu yang terbaik di dunia kan. Wah, mantap lah Hakan Calhanoglu. Selain Hakan Calhanoglu, yang ingin aku soroti adalah ini dia, Marcus Thuram, bermain selama 77 menit. Belakangan ini lidahku memang sering kepleset. Dia bermain selama 77 menit, mencetak 1 assist, menciptakan 2 peluang dan menciptakan 2 key pass, umpan kunci. Kalau kawan-kawan ada yang belum tahu, aku jelaskan lagi. Umpan kunci itu adalah dalam tanda kutip assist tapi yang tidak berujung gol. Misalnya dia ngumpan ke Lautaro, terus Lautaro nembak ditepis sama kiper atau melebar, itu namanya umpan kunci. Oh, heating up, mulai panas Thuram. Dan bukan hanya assist saja. Aku bilang walaupun Thuram belum mencetak gol, dia sudah terlihat bagus, sudah terlihat menyatu dengan tim. Makanya aku nggak khawatir karena Thuram ini awalnya dia penyerang sayap. Wajar kalau dia perlu waktu untuk beradaptasi kan. Apalagi sebelumnya dia main di Bundesliga. Bundesliga itu kan ya kalau dibilang Milan itu gerasak gerusuk, Bundesliga itu rata-rata timnya gerasak gerusuk. Mereka tidak terlalu tidak terlalu mengedepankan taktik, tapi lebih ke skill individu, bola panjang, adu sprint kayak gitu. Makanya ya mungkin ini yang bikin Marcus Thuram itu agak goyang terutama di preseason kan, tapi sekarang udah kelihatan hasilnya. Jadi jangan khawatir, aku yakin Thuram nggak akan ngelor kecuali kalau cedera. Nah ini cedera ini kan jadi momok kan. Kalau kita bahas dari Cagliari yang menurutku kemarin main bagus itu si Nathan Nandes, jelas sangat sentral. Tapi yang terutama ya 2 backnya ini sih, karena ya digempur habis-habisan sama Inter terutama di babak pertama. Selain Nathan Nandes, aku juga ingin menyoroti Luvumbo yang menggantikan Pavoletti yang cedera hamstring itu, yang sempat bertengkar sama siapa ya sebelum akhirnya dipisahkan sama Lautaro, terus malah dia marah-marah sama Lautaro juga kan. Nah, Luvumbo ini kayaknya pemain masa depan, cuma karena kita baru lihat sekali kan nggak tahu ya. Yang jelas itu menarik perhatianku kemarin. Kalau dari sisi Inter, Dumfries dong, pergerakan tanpa bola oke, defense oke, mencetak gol lagi bonusnya 7,4. Di sini dikasih nilai dia. Nah, ini aja biar kelihatan. Dumfries dinilai 7,4, cuma kalah sama Di Marco 7,9. Di Marco kayaknya agak sial, dia kemarin nggak bisa bikin assist. Kok nggak bisa bikin assist? Dia bikin assist 1 ke Lautaro. Sorry.
Dan itu pun asis Di Marco itu berawal dari umpan cepatnya Thuram. Wih, gila. Jadi apa ya? Pre-assist 1, assist 1, Thuram top lah. Dan Arnautovic ketika bermain aku ngelihat Arnautovic ya tidak sebagus yang pertandingan pertama, tapi ya jelas untuk kelas pemain pengganti ini sudah sangat cukup menurutku. Lautaro, weh, Il Capitano sekarang ada di puncak daftar pencetak gol bersama Giroud dan Osimhen. Wah, ini ketat. Cuman Oliver Giroud itu kan 2 kali penalti dia, sedangkan Lautaro 3 gol semua dari open play. Victor Osimhen juga kayaknya semua open play. Aku nggak ngeliat pertandingan Osimhen yang pertandingan Napoli yang terakhir. Kayaknya sih open play ya. Kemudian siapa lagi yang ingin aku komentari ya? Darmian seperti biasa, De Vrij oke. Bastoni kemarin tidak terlalu banyak kirim crossing, tapi ketika dia ngirim crossing ya seperti biasa kualitasnya oke. Di sini dikasih nilai 8,3. Wah, gede juga ya. Kalau aku sih enggak sih sampai 8,3. Cuma bagus saja secara bertahan, terutama kemarin sangat solid. Tapi ya yang ada di sisi kiri kita itu kan namanya Gaetano Oristanio. Ini kan pemain pemain muda Inter yang dipinjamkan ke Cagliari kan, ya memang bukan levelnya Bastoni kan. Jadi ya wajar kalau dia kelihatan sangat superior. Kemarin juga memang tidak ada serangan berarti dari sisi kiri kita. Man of the match adalah Hakan Calhanoglu dengan nilai mutlak 8,5. Hakan kemarin sangat dominan. Kayaknya yang lebih bagus dari Hakan itu mungkin antara Barella dan Hakan itu kayaknya memang bagusan Hakan sih. Barella sangat aktif seperti biasa. Kemarin juga aku agak kenapa kok Barella diganti sama Fratesi, tapi ya mungkin seperti yang aku jelaskan di awal, karena Barella ini sangat agresif, kemudian Hakan juga sangat agresif. Kalau masuk Fratesi lagi menggantikan Miki ya takutnya kita rentan kena serangan balik. Mungkin itu jalan pikirannya jalan pikirannya Inzaghi. Dumfries Di Marco berapa kali crossing Di Marco. Makanya kemarin ada yang komentar, pingin lihat Arnautovic main pada saat Di Marco masih main. Sayang kemarin kita nggak ngelihat itu. Di Marco udah diganti, kemudian Arnautovic masuk. Jadi ya tidak ada crossing mantap kayak sebelumnya kan. Tapi menurutku ini pun juga bukan masalah besar ya, karena Lautaro Martinez walaupun dia nggak tinggi tapi sangat kuat di udara. Cuman untuk menjadi seorang target man ya jelas memang bukan itu karakter dia. Arnautovic memang sangat, berapa kali dikasih umpan lambung dia bisa mengontrol bola, entah ditahan atau dipantulkan kembali ke gelandang yang datang dari second line. Ini bagusnya Arnautovic. Jan Sommer, Inter ngomong-ngomong kemarin sempat aku bahas tapi ya agak salah. Inter jadi satu-satunya tim dengan clean sheet sampai giornata kedua nih. Yang lain semua sudah kebobolan minimal 1, Milan 1, Napoli juga 1. Kemudian Inter, tapi aku masih tetap berpendapat bahwa kita masih sangat memerlukan Pavard. Walaupun kita masih clean sheet sampai sekarang, ini bukan berarti pertahanan kita itu sangat bagus. Karena apa? Karena kita belum ketemu tim papan atas kan, kita baru lawan Monza, kemudian lawan Cagliari kan baru promosi, kemudian Monza. Menurutku Monza ini masih akan Monza kan menang kan? Oh ya menang kemarin. Monza lawan apa ini? Coba kita lihat. Monza lawan Empoli menang 2-0. Jadi ya kita bisa argue bahwa Monza kan tim kuat, tapi ya tetaplah kalau orang membayangkan tim kuat sekarang ini kan jelas Milan, Napoli, Juve, kemudian agak di bawah itu ada Roma, Lazio, kemudian mungkin Fiorentina, Atalanta, Udinese kan. Monza kan belum masuk lah ke daftar tim kuat. Walaupun ya musim lalu kita cukup kerepotan lawan Monza kan, kita nggak dikasih menang sama Monza. 1 kali seri, 1 kali kalah. Cuman ya tetap aja menurutku kita belum bisa jumawa. Walaupun kita clean sheet sampai sekarang belum boleh
apa istilahnya, nepuk dada itu belum boleh. Oh ya, kemarin ada penyelamatan yang sangat luar biasa dari Sommer yang kayaknya 90% gol, tapi cepet banget langsung dia meluncur. Itu pun bola bawah loh. Bola bawah itu sangat susah diantisipasi. Sommer mantap. Cuman aku pengen lihat Audero main sih, Audero mungkin pada saat ada Coppa Italia baru kita bisa lihat Audero. Sama seperti dulu kayak Radu itu kan dia Coppa Italia baru dimainin kan. Kecuali pas kebobolan itu pas si Handanovic lagi cedera terpaksa dimainkan dan hasilnya kita sama-sama tahu. Anyway, itu dulu untuk konten kali ini. Kita happy banget karena menangnya juga tanpa kebobolan. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang tadi nonton bareng, dengerin aku cuap-cuap nggak jelas. Apalagi ada yang nyawer, wih thank you banget. Ada yang nge-give member juga. Oke, itu dulu. Ciao guys, terima kasih. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.